Assalamualaikum. Wah, Mas Ian, Sibuk apa? enggak, sudah selesai. Masih Oh, muter-muter, sudah Bah, selesai. mau ngobrol-ngobrol masalah pergaraman nih, Bah. Siap. Bisa Saya ya? di sana. Siap. Oke. Kita akan ngobrol tentang pergaraman karena menurut saya garam ini Pulau Madura adalah dikenal oleh masyarakat seluruh Indonesia ya, yaitu Pulau Garam. Nah, karena ini garam menurut saya sih adalah salah satu warisan budaya. Nah, kita ngobrol-ngobrol dengan salah satu teman saya selaku pemilik ladang garam ini, Bah ya. Betul. Yang namanya apa nih, Bah? Bentar Alam. Bentar Alam. Gede, Bos. Bentar itu kan luas ya, Bah ya? Ya, bentar itu luas. Nah, beliau adalah Haji Ayat. Kita akan ngobrol-ngobrol nanti seputar garam ini. Ya. Seperti apa sih prosesnya dan kemanakah dia berlabuh istilahnya. Ya. Tidak akan berlabuh di Madura, mungkin berlabuh di Madura juga, Pak ya, tapi berlabuh kemana sih yang terbesar? Yuk kita ngobrol-ngobrol dengan Haji Ayat. Bah, kita nongki di gubuk ini, Pak ya. Di gubuk ini. Ayo, Bos. Asri. Ayo, Bos. Oke, kita langsung aja ngobrol dengan Haji Yayat, pemilik ladang garam yang sesuai dengan namanya ini, yaitu Bentar Alam. Wah, luas, Bos. Abah, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya? Alhamdulillah baik. Nah, ini Bah, sebelum ngobrol kita lebih jauh tentang garam, berapa hektar sih, Bah, ladang garam yang dimiliki Abah ini? Saya 62 hektar. Itu jadi uang soma ya, Bah? 62 hektar. Wuh. Ini sementara ini pada hari ini 62 hektar itu terisi semua atau dalam proses atau gimana nih, Pak? Terisi semuanya. Sekarang ini ya? Terisi Oh, semuanya. alhamdulillah. Terisi semuanya. Nah, ini, Bah, boleh nggak ceritakan ini ladang garam ini yang dinamakan dengan Bentar Alam ini Abah Yayat yang memberikan atau ini sebuah warisan dari orang tua, Bah? Ini awalnya warisan dari kakek. Dari kakek Haji Hasan Busri. Oh, iya. Jadi ini sudah diwariskan, boleh dikatakan ladang garam ini sudah boleh dikatakan warisan keluarga ya. Berarti ini Abah generasi keberapa dalam merawat atau apa ya, mengolah ladang garam ini, Bah? Generasi ketiga. Sudah generasi ketiga ya. Haji Hasan Busri, terus langsung diwariskan ke abah saya Haji Nur, setelah itu ke saya. Berarti generasi ketiga nih, Bah ya. Ketiga. Nah, ini, Bah, boleh nggak mungkin teman-teman, saya selaku orang Madura asli sebenarnya, ini baru kali ini saya mengetahui sendiri proses garam itu. Saya pikir garam diambil air laut, kemudian diendapkan, selesai sudah jadi garam dan dikirim ke pabrik. Ketika tadi ngobrol, ternyata panjang juga prosesnya, bukan hanya pengendapan, selesai. Yaudah, ini boleh ini nggak, Bah? Biar juga edukasi buat teman-teman selaku orang Madura ya, Bah ya, khususnya karena Madura ini terkenal dengan
kalau orang bilang kalau kita mengucapkan Pulau Garam, pasti tanda kutip tertuju kepada Pulau Madura, kan begitu, Mbak. Betul. Nah, ini sebuah edukasi buat teman-teman apa yang disampaikan oleh Haji Yayat nanti. Nah, ini Mbak, prosesnya gimana sih, Mbak? Awal muasal sehingga menjadi sebuah kristal garam lah. Ya. Awalnya bahan bakunya utamanya ya air laut, Mas. Pasti. Ya. Air laut ini biasanya itu karena di sini gimana cara yang mengukur kadar asinnya itu kita punya alat ukur yang disebut baume. Baume alat ukur berat jenis air garam. Di situ biasanya air laut ini berat jenisnya itu 0 asinnya. Nanti ditimbangin untuk ada. Setelah air asin yang ada di laut itu pasang, kita masukkan ke tandon air. Oh, jadi dari air laut berarti masuknya air laut ke tandon ini nunggu air pasang. Nunggu air pasang. Sebulan ada 2 kali. Ya. Sebulan ada 2 kali. Oke. Penanggalan sama purnama. Oh, ikut kalender ya, ikut kalender atau ini bulan purnama. Kalender bulan purnama Jawa. Oh, gitu, Kejawen. Kejawen. Bulan purnama. Jadi ditarik dari laut, masuklah ke tandon. Yang dibilang Maduranya itu untuk pergaraman Palo. Palo. Oke. Palo. Setelah Palo dimasukkan ke ke kotak-kotak yang sudah disiapkan yang disebut minian dan meja garam tahap kedua dan ketiganya. Pertanyaan saya, Mbak, dari air laut ditarik ke tandon yang dikatakan tandon tadi itu butuh berapa lama prosesnya untuk berada di tandon? Namanya kan tandon kan di ini, Mas Bor. Apa istilahnya di penampungan. Ini penampungan awal dari laut ke penampungan awal namanya tandon itu butuh berapa lama, Mbak? Dari tandon ke kotak berikutnya. Air laut ke tandon itu di tandon tuh berapa lama dia? Kurang lebih sekitar 3 hari. Oh, sebentar ya berarti ya. 3 hari di tandon. Di tandon. Setelah itu disalurkan setelah dapat 3 hari nih, Pak ya. Dapat 3 hari disalurkan ke kotak berikutnya, step kedua. Langkah keduanya itu di minian. Nah, itu nanti di situ ada kotak-kotak minian itu. Setelah nanti tahap kedua sudah selesai, masuk ke meja garam. Yang disebut paderen. Waktu dari tandon ke minian, langkah kedua, second step ya, langkah kedua ini itu sama nggak 3 hari juga, Abah? Lebih lama. Oh, lebih lama lagi daripada di tandon. Lama, kurang lebih sekitar 14 sampai 15 hari. Oh, lebih lama. Berarti sekitar setengah bulan paling lama. Setengah bulan ada di minian tadi? Di minian, di kotak-kotak minian. Minian apa minion? Minian. Oh, minian. Kotak-kotak. Berarti minian itu kecil kan, minian? Ya, minian itu dari kata darah mini kecil. Ya, minian. Minian kecil itu. Kalau Minion itu, Bos. Ya. Film animasi Minion. Oh, Minian. Ini berarti kotaknya kecil Minian. Tapi saat kecil-kecilnya kotak di sini, ya 18 kali 60. Tuh kan. Itu Minian. 18 lebarnya, gitu. Panjangnya 60. Oh, itu sudah aturan khusus lebar dan panjangnya segitu atau boleh lebih kecil atau lebih besar atau gimana? Paling terkecil lebarnya itu 14. Berarti ada aturannya dong. Ya, 14 terus lebarnya gitu. 50. Panjangnya 50. 50. Ya. Jadi tinggal memilih pihak untuk mandor untuk ngelola di ladang itu mau minta panjang, mau minta pendek, terserah. Membutuhkan waktu sekitar 14 sampai 15. Setengah bulan ya dari situ ya. Nah, itu apakah sudah terjadi pengkristalan di kotak minian itu atau belum, Mbah? Belum. Tujuannya apa, Mbah, untuk di kotak di itu? Kenapa enggak langsung pengkristalan atau gitu, Mbah? Evaporasi. Itu bahasa pergaraman ini kayak bahasa kimia. Penguapan. Oh, jadi minian itu adalah kotak penguapan. Jadi gitu. Masing-masing kotak itu nanti ada angka berat jenis air, garam yang harus masuk sebelum ke meja garam. Berarti di kotak minian itu adalah kotak pemisahan, antara uap, air, dan garam. Ya. Oh gitu, Bose. Baru dari kotak minian itu langkah ketiganya ke meja garam. Meja garam, karena sudah terpisah antara uap,
air dan garam sudah terpisah. Ya. Berarti di kota apa namanya? Di kota namanya Meja Garam ini sudah kadar garamnya lebih tinggi berarti. Masuk ke Minian itu dari 3 hari masuk ke Palo, terus dari Palo ke Minian itu 14 sampai 15 itu ada berat jenis air yang harus ditempuh, angkanya itu harus naik kurang lebih sekitar 19 BE. Kadar garam nih. Kadar garamnya harus lebih besar daripada air dan di Palo itu yang Palo tadi. dari laut itu. Oh gitu. Setelah masuk ke Minian kita proses, kita pindah-pindah dengan tali air yang ada kencir airnya itu. Angkanya itu 19. Wah, kalau hitung-hitungan ini tukang garam ya, 19. Nanti kita siapkan meja garamnya, kita keraskan tanahnya yang ada di meja garam, yang air 19 itu akan dimasukkan ke meja garamnya. Meja garam. Nah, setelah itu terjadilah pengkristalan selama kurang lebih 4 hari sampai 7 hari. Berarti lebih cepat, Mbak ya? Ya, lebih cepat. Berarti masa panen di meja garam ini lebih cepat ketika ada di Minian berarti ya? Lebih cepat. Lebih cepat. Oh ya, benar juga, Bor. Karena di kotak kedua itu kan sudah terjadi pemisahan. Ya. Dan ada kadar garam sudah dibuat tinggi. Ya, sudah dibuat tinggi. Nah, supaya kadar garam ini menjadi tinggi, apakah ada treatment atau perlakuan khusus terhadap calon garam ini, atau ada obat atau apa nih, Pak? Kalau obat tidak ada, yang murni pure kita alami. Oh gitu. Cuman nanti pinter-pinternya Mantongnya ini yang mengelola. Mantong itu siapa sih, Pak? Mantong itu mandor. Oh, mandor yang saya pikir nama orang yang Mantong. membuat garam. Oh gitu. Membuat ada rumusan resep bagaimana caranya garam ini putih bening seperti kaca. Ada resep. Jadi di manajemen air itu ada resep air sekian dicampur air sekian. Ambang batasnya nanti ke 19 itu. Oh, sebentar, Mbak. Tadi Abah mengucapkan ini dicampur air. Ini tetap air laut kan? Air laut. Oh, air laut. Berarti masih ada campuran air lagi, ditambah air atau tetap ngikuti kotak Minian satu dengan yang lain kadang-kadang tidak sama. Oh gitu. Dibilang resep itu tidak sama. Jadi kadang-kadang kalau sudah angka sudah pas, kotak Minian 1 dan kotak Minian 2 itu sudah pas, itu nanti dicampur, dijadikan satu. Nanti dibagi 2. Setelah dibagi 2 ketemu nanti 19. Dan setelah 19 baru kita siapkan meja garam dan masukkan ke akhirnya ke meja garam. Berarti yang ini nggak bisa dikorek, Mbak ya? Nah, nggak bisa nih. Ini rumus. Ini rahasia pribadi. Rahasia dapur. Rahasia dapur. Rahasia perusahaan. Rencana pengen saya korek, cuman kayaknya dari rumus-rumusnya ini, formulanya, wah kayak nggak bisa dikorek. Karena saya biasanya tukang korek. Tidak ada bahan-bahan yang lainnya. Oke. Intinya adalah tidak ada bahan kimia di sini. Tidak ada. Jadi mengikuti proses alami, tinggal mandor, pinter-pinternya mandor mengukur kadar air, kadar garam dan sekian-sekiannya aja menjadi tadi apa kadar garam gimana caranya 97 NaCl-nya 97. Oh gitu. Nah, dengan masa panen 4 hari ya tadi, Pak ya? 4 hari. Dengan masa panen 4 hari. Nah, minimal ya? Minimal. Maksimalnya? Maksimal 10 hari sampai 14. Oh, berarti juga itu terkendala apa kok ada maksimal, ada 4 hari, ada 10 hari sampai setengah bulan? Ini kendala cuaca kah atau bagaimana, Pak? Kendala cuaca. Karena cuaca kalau musim kemarau normal kita bisa di angka 10, 11, 12 sampai 14 hari. Kalau cocok karena cuaca tidak mendukung, jadi harus cepat-cepat dipanen. Takut kena hujan, mencair lagi nanti. Oh gitu. Jadi kalau maksudnya Abah Yayat ini ketika panasnya normal musim kemarau ya, musim kemarau kita bisa santai-santai nih, Pak ya, bisa betul-betul jadi garam nih. Tapi kalau sudah musim penghujan, jadi berlomba-lomba dengan alam nih, jangan sampai kita lagi mau panen hujan cair lagi, rusak nih, Pak ya. Kalau rusak gitu nggak bisa diproses lagi, Pak? Proses balikan lagi ke Minian tadi yang di belakang. Oh, berarti biayanya membengkak nih ceritanya kalau ngembaliin. Bisa mundur waktunya mundur lagi. Gitu. Mundur lagi. Nah, ini, Pak, kalau boleh tahu,
setelah panen Abah jual sendiri. Oh, sebentar. Ini panennya ini dalam bentuk mentah atau setengah jadi atau sudah siap jual atau siap konsumsi? Ini di mana-mana kalau garam rakyat lokal ini biasanya masih mentah, gerosokan. Oh gitu. Gerosokan itu yang kristal-kristal yang agak besar-besar itu gerosokan namanya gerosokan. Itu masih mentah. Masih mentah. Masih mentah. Setelah mentah nanti ada proses pengiriman ke pabrik. Oh gitu. Jadi ya, bahan baku mentah kirim ke pabrik. Maaf nih Bah, cuma nanya nih. Namanya orang Madura tapi baru tahu nih proses garam. Takutnya teman-teman nih Bah, yang lagi nonton lihat garam yang gerosokan tadi, mentah tadi, bisa nggak kita konsumsi? Bisa, bisa. Karena di situ ada yodium masih ada. Oh, karena masih ya NaCl juga masih ada, semuanya ada di situ. Tidak jadi masalah kalau kita konsumsi. Berarti kan Abah bisa menjual sendiri sebenarnya. Bisa. Pasti, tapi setidaknya yang dibutuhkan patokan untuk pemerintah ini kan yodium. Oh iya benar. Ada pengawasan konsumen itu ya. Ada pengawasan konsumen, ada pengawasan ini ya, layak atau tidaknya. Oh begitu. Jadi harus masih ada proses lagi gitu ya Pak ya. Makanya dikirimlah ke pabrik-pabrik. Kalau boleh tahu nih Mah, Bentar Alam ini sudah bekerja sama dengan PT atau apa Bah, sehingga bisa mengirim hasil ladangnya Abah Yayat Bentar Alam nih Bah. Ini kita kirim ke PT Citam Garam Indonesia. Oh gitu. Ya, Citam Garam Indonesia yang berpusat pabriknya itu di Cilegon. Di Cilegon. Ya. Kalau dari bahasanya Citam Garam ini kayaknya bukan Indonesia banget Pak. Ini kayaknya dari Australia. Oh, ya, dari Australia yang punya. Ya, cuman dia juga punya pabrik di Cilegon. Pertanyaan terakhir, Pak. Kalau ladang garam ini panen semuanya, berapa ton sekali panen? Normalnya deh, Pak. Tinggal Mas Ian kalikan per hektar itu minimal 60 ton. 1 hektar 60 ton. Kalikan 62. Duit semua Bos. Itu ambang batasnya di situ 60, ambil bawahnya. Itu paling jelek lah ceritanya. Paling jelek 60 ton. 60 ton per hektar. Per hektar. Sedangkan ya. Abah Yayat punya 62. Kalikan sendiri Bos. Berapa duit itu? Dalam 1 tahun Abah bisa panen berapa Bah? Berapa kali Bah? Dalam 1 tahun kan ini kemarau, ada musim penghujan gitu loh. Musim garam ini kita bisa panen karena di Indonesia ini ada 2 iklim, panas dan hujan. Biasanya kalau musim panas ini kalau cuaca normal 6 bulan. Per 6 bulan ini panen. Enggak, 6 bulan itu untuk musim kemarau dan pembuatan garam. Untuk musim hujan tidak produksi. Karena Mas Ian, bikin garam ini faktor utama itu angin dan panas. Oh iya benar. Angin dan panas. Angin dan panas. Angin tadi panas untuk penguapan ya, sedangkan angin itu iya benar. Berarti kalau boleh dikatakan Abah ini bekerja setahun sekali ya? Setahun sekali ya, tapi kita tetap ada produksi pengolahan dari bahan mentah sampai bahan baku siap edar dan siap konsumsi. Ya kita tetap mensuplai ya. Mensuplai. Oh, mensuplai. Enggak, maksud saya bekerja itu yang dimaksud itu dalam urusan ladang ya, 6 bulan. Berarti setahun sekali ya, setahun ya dibagi 2 lah, 6 bulan itu ketika yang dijelaskan tadi pertama apa tandon, kemudian ngisi ini sampai jadi itu setiap 6 bulan Mbak ya. 6 bulan. Jadi kalau musim penghujan sudah istilah nggak ada proses ya, karena juga percuma juga nanti hujan nggak ketemu, kadang nanti panas bentar hujan lagi seperti itu. Oh gitu. Jadi bekerja sama dengan PT Citam Garam Indonesia. Putri Duyung. Oh ya gambarnya Putri Duyung. Putri Duyung. Ini udah berapa lama Pak bekerja sama dengan 2007. 2007. Lumayan Pak. Lama juga ya. 2007. Mantap. Nah, kira-kira
ini yang tahun sekarang nih 2023 apakah akan panen terendah tadi atau diperkirakan meningkat? Pertanyaan terakhir nih, Pak. Harus meningkat karena cuaca sangat mendukung. Sangat mendukung sekali. Diprediksi berapa ton sekarang? Tahun sekarang nih 2023 sekarang per hektar harus menempuh 8 sampai 90 ton. Karyawan ada berapa sih, Pak? Karyawan ditambah termasuk mandor sendiri, all in, Pak, semuanya, Pak. Kurang lebih sekitar ada 21 orang. 21 orang. 62 hektar yang kerja 21 orang. Nggak kurang, Pak. Itu cukup, tangguh-tangguh sudah. Ya sih, mending sedikit tangguh-tangguh gitu, yang banyak banyak yang melempem. Iya. Oh gitu ya. Iya. 62 hektar, Pak, ya? 62 hektar. Hanya dengan pekerja 21 termasuk mandor ya? Iya, termasuk mandor. Oh gitu. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Ini juga ilmu juga buat saya selaku orang Madura yang dikhawatirkan nanti Pulau Madura itu kan pulau garam. Tahu nggak proses garam? Nah, teman-teman bisa menjawab sekarang dengan menonton video ini sebagai sebuah edukasi. Dan juga saya tidak mungkiri juga, saya juga baru tahu proses garam itu seperti apa. Yang awalnya saya tahu proses garam dari laut, ditaruh di kotak-kotak, diendapin jadi garam, sudah selesai. Ternyata prosesnya segitu masih ada perjalanan, ada berapa step ya? 1, tandon, kemudian minion, 2, pas terus meja garam, kemudian masih ada pengolahan sehingga kurang lebih ada 3-4 lah, kurang lebih seperti itu, Pak, ya. Oke, terima kasih banyak, Abah, atas waktunya di sela-sela kesibukan Abah mengawasi tambaknya yang 62 hektar ini. Untungnya beliau mau, walaupun panas-panas, kita panggil sebentar, karena saya juga penasaran juga. Terima kasih, Abah, waktunya. Oke, itu aja teman-teman informasi yang dapat saya berikan buat teman-teman tentang pergaraman. Jadi teman-teman jangan malu-maluin ya, orang Madura harus tahu proses terjadinya garam akhirnya jatuh di dapur juga. Ya, akhirnya jatuh di dapur juga. Oke, itu aja informasi yang dapat saya berikan. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk memencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you very much watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudada, bye-bye. Bye-bye, Bah. Bentar alam, pergaraman, mantap.